Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risa Apriliana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Dr. Nolaksana Eko Rusminto MPD dengan instruktur Dede Putri SPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada peserta didik yaitu pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama. Artinya, setiap peserta didik mampu mempunyai kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan kemampuan yang membentuk dalam diri peserta didik. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Di sini terdapat 4 elemen, di mana yang pertama yaitu mampu mendidik peserta didik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman artinya ketika mengajar, pendidik dapat melihat karakteristik dan perkembangan fisik seperti bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kemudian berdasarkan kodrat zaman, yaitu dalam proses pembelajaran, pendidik dapat mengajar sesuai dengan perkembangan zaman. Jika dilihat sekarang, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan teknologi. Lalu yang kedua yaitu mendidik dengan menuntun. Proses menuntun dilakukan agar anak dapat menumbuhkan kekuatan kodrat yang ada pada dirinya, serta pendidik sebagai fasilitator di sekolah sebaiknya dapat menuntun dan mengarahkan peserta didik agar tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu menanamkan budi pekerti, artinya keselarasan dan keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam hal ini, pendidik harus mencontohkan hal baik kepada peserta didik dengan dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam lingkungan sosialnya. Lalu yang terakhir yaitu mengimplementasikan sistem Among atau Tripusat. Sistem Among merupakan metode yang menekan pada proses pembelajaran seperti Ingar Sosun Tolodo, yang artinya pendidik dapat memberikan teladan ke peserta didik. Lalu ada Ingmadia Mangun Karsa, yang artinya pendidik mampu memberikan motivasi, dan Tutpuri Handayani di mana pendidik dapat memberikan dorongan atau semangat untuk belajar. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat penerapan strategi yang berpihak kepada peserta didik, di mana di sini terdapat 3 strategi atau penerapan, yaitu saya mengambil di SMPN 20 Bener Lampung, di mana pendidik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, pendidik memberikan materi yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Selain itu, sebelum memulai proses pembelajaran, pendidik melihat bagaimana kesiapan belajar anak yang ada di dalam kelas 7C tersebut, apakah sudah siap belajar atau belum. Lalu implementasi yang selanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan ikut berpartisipasi aktif, di mana saat pembelajaran di kelas, pendidik memberikan informasi atau unsur-unsur yang terdapat di dalam surat, di mana kemudian peserta didik diminta untuk bisa menjawab unsur-unsur surat pribadi. Kemudian diminta untuk maju ke depan untuk menuliskan apa saja unsur-unsur dari surat pribadi tersebut, sehingga dalam hal ini peserta didik dapat ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan mengintegrasikan teknologi. Dalam hal ini pendidik diminta untuk menerapkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Contohnya dengan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik seperti salah satunya karton. Kemudian ada pula games yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait dengan bagaimana strategi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada peserta didik. Dan penerapan strategi yang berpihak kepada peserta didik, di mana di sini saya mengambil contoh
peserta didik yang berada di SMPN 20 Bandar Lampung, khususnya di kelas 7C. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.